Saya ke Pak Salahuddin. Pak Salahuddin, kalau sedikit kita masuk ke materi putusan dari KPU Kabupaten, Pak Salahuddin saya pikir sudah membaca dan menyaksikan ketika putusan itu dibacakan. Silakan komentarnya Pak Salahuddin. Terima kasih, Bung Hadi. Itulah undang-undang memberi ruang kepada KPU untuk melakukan pemeriksaan di dalam pasal 140 kalau saya tidak keliru, dalam hal menindaklanjuti KPU kabupaten kota atau provinsi memeriksa dan memutus. Alasan memeriksa dan memutus itulah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada KPU. Jadi persoalan hasil pemeriksaan dan melahirkan putusan KPU itulah proses yang dimaksud oleh pasal 10 yang dikatakan bahwa KPU provinsi kabupaten kota menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu paling lambat 7 hari. Kita melihat coba dalam arah bahasa atau norma undang-undang tersebut disebutkan bahwa KPU provinsi maupun kabupaten kota diberi waktu paling lama 7 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. Di dalam proses tindak lanjut dijelaskan bahwa KPU memeriksa dan memutus hasil rekomendasi tersebut. Apakah memenuhi unsur, memenuhi pelanggaran, dan bertentangan dengan undang-undang. Akan tetapi pada saat tanggal berapa kemarin KPU Kabupaten Gorontalo mengeluarkan putusan dan meneruskan kepada Bawaslu kembali bahwa ini hasil tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu tersebut. Kami memeriksa dan memutus bahwa tidak adanya pelanggaran terhadap salah satu pasangan calon yaitu petahana di kabupaten tersebut. Ya. Nah, melihat alasan-alasan KPU sehingga menyimpulkan bahwa tidak memenuhi unsur pelanggaran. Ya, baik. Jadi gini Bung Hadi. Ya. Kalau kita flashback kembali ke pasal 71 ayat 3 ya. Tentang pasangan calon yang dari petahana dilarang untuk melaksanakan program kegiatan maupun wewenang untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan pasangan calon lain. Ada penilaian formil dan material yang dilahirkan oleh Bawaslu Kabupaten. Nah, tujuan memeriksa dan memutus kembali itu ada diberikan kewenangan juga kepada KPU untuk melakukan hal yang sama. Itu yang saya jelaskan dari awal bahwa ada pertentangan aturan yang tidak bisa menyatu dan pemahaman kita yang kurang terhadap aturan tersebut. Bila kita akan melaksanakan A, aturannya apa, regulasinya apa yang mengatur. Nah, makanya lembaga penyelenggara ini baik KPU maupun Bawaslu punya kewenangan yang digunakan oleh masing-masing. Jadi KPU bukan tidak diberi hak oleh undang-undang bahwa KPU ngapain Anda periksa, ngapain Anda memutus. Lah, untuk apa waktu 7 hari yang diberikan kewenangan oleh pasal tersebut? Undang-undang loh yang memberi kewenangan kepada KPU untuk memeriksa, bukan PKPU. Yang disebutkan oleh undang-undang, memeriksa dan memutus. Norma itu berbunyi seperti itu. Jadi kita jangan lari dari norma. Dari aturan yang ada di undang-undang, di pasal tersebut. Pasal 140, Undang-Undang nomor 1 tahun 2015. Yang sekarang Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Di situ disebutkan bahwa tindak lanjut dari, yang dimaksud dengan tindak lanjut tersebut yaitu KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota memeriksa dan memutus. Nah, oke. Ada berbagai penafsiran mengatakan bahwa Bawaslu lah yang berhak menilai formil dan material. Iya, terhadap KPU RI, KPU pusat. Wajib melaksanakan. Tetapi undang-undang memberi pengecualian terhadap
KPU provinsi maupun kabupaten kota untuk memeriksa dalam hal tindak lanjut. Dan kalau dikatakan bahwa KPU tidak melakukan tindak lanjut, aturan sudah tersusun. Berdasarkan rekomendasi Bawaslu dari tanggal sekian sampai 7 hari lamanya, KPU dalam hal tersebut hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai pada hari ketujuh setelah melakukan pemeriksaan dan memutus, mengembalikan, menyampaikan kepada Bawaslu. Seperti yang dikatakan dalam konferensi pers, hasil tindak lanjut tersebut kami nyatakan bla 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 bahwa tidak memenuhi unsur. Memang agak menarik kalau dibahas. Kalau ini kan hal yang dikatakan bahwa kategori tindak lanjut itu bukan harus melaksanakan perintah dari Bawaslu karena undang-undang membatasi. Yang melaksanakan perintah Bawaslu adalah KPU RI, bukan KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Menindaklanjuti dalam hal tersebut harus dikembalikan untuk diklarifikasi benar tidak rekomendasi Bawaslu tersebut. Bawaslu mengatakan bahwa petahana melanggar pasal sekian, luruskan itu. Artinya di dalam tersebut menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan diri sendiri maupun merugikan pasangan calon lain. Mungkin KPU menilai dari hasil bahwa tidak ada upaya-upaya kampanye. Ini kan persoalan bahwa apakah pasal 71 itu dia dekat dengan pasal 73. 73 tentang kampanye kan. Itu kan jadi Satu rangkaian. tidak ada maksud dan tujuan. Mungkin penilaian KPU bahwa tidak ada maksud dan tujuan pasangan calon tersebut melakukan, bila saya bagi seperti ini menguntungkan ini, bila saya bagi seperti ini menguntungkan ini. Sangat jauh berbeda pada konteks 2016 kemarin terhadap program kewenangan. Jadi itu Bung Hadi, bahwa kewenangan apa yang dilakukan oleh KPU saya kira sudah sesuai dengan ketentuan yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 10 2016. Ya.